Greenland, daratan hijau. Dari namanya aja udah kebayang, isinya pasti sabana luas yang banyak kuda berlarian kayak di film-film. Iceland, daratan es. Pasti isinya cuma bongkahan es sejauh mata memandang. Tapi, pas gue lihat di Google Earth, kondisinya kayak kebalik total ya. Masa iya ketuker pas mau ngasih nama? Atau mungkin karena ada hal lain? Jadi gini, kita mulai dari Iceland dulu, biar berurutan ya. Di tahun 860-an Masehi, seorang penjelajah Viking bernama Hrafnaflóki Vilgerðarson atau yang lebih terkenal Floki si Gagak, dia pengen mengarungi lautan buat nemuin tempat tinggal baru. Dia pun berlayar dengan bawa bekal makanan, ternak, dan 3 ekor gagak yang jadi GPS alami bangsa Viking kala itu. Nah, di tengah perjalanan, 2 gagaknya terbang balik karena kedinginan. Tapi, si gagak ketiga terus terbang. Akhirnya, Floki ngikutin terus arah gagak itu. Singkat cerita, setelah berhari-hari berlayar di laut dingin, dia nemuin daratan. Tapi, sayangnya, Floki mendarat di sisi barat pulau itu pas musim dingin lagi puncak-puncaknya. Yang dia lihat cuma salju dan es sejauh mata memandang. Persiapannya yang kurang matang bikin ternaknya pada mati kedinginan dan kelaparan. Dalam hati, Floki udah kesel banget. Dia naik ke sebuah bukit buat lihat kondisi sekitar, dan yang ada cuma teluk penuh bongkahan es. Floki pun dengan segala kekecewaan dan amarahnya berteriak, Jauh-jauh datang ke sini, isinya cuma es doang. Gue kasih nama Iceland aja deh. Nama itu dia kasih bukan cuma sebagai deskripsi, tapi juga peringatan. Tempat ini bikin susah, bikin sengsara, mending jangan datang. Dan akhirnya, dia pun pulang dengan tangan hampa. Tapi, ada satu hal yang Floki nggak tahu. Iceland itu berdiri tepat di atas, dalam tanda kutip, kompor bumi. Secara geologis, pulau ini ada di pertemuan lempeng tektonik yang bikin aktivitas vulkanik dan panas buminya lumayan tinggi. Ditambah, ada arus hangat dari Teluk Meksiko yang nyamperin pantainya. Jadi, sebenarnya, Iceland itu relatif hangat dan tanahnya subur kalau lagi musim panas. Apesnya, Floki datang pas musim dingin. Pas udah sampai di kampung halaman, dia cerita ke orang-orang kalau pulau bernama Iceland itu isinya cuma bongkahan es. Walaupun banyak orang percaya, tapi ada beberapa juga yang enggak. Akhirnya, beberapa bulan kemudian pas musim panas, mereka mutusin berlayar buat ngeliat langsung pulau itu. Tapi sesampai di sana, tanahnya subur, hijau dan banyak pepohonan, berbanding terbalik sama yang dibilang Floki. Akhirnya banyak orang yang ikut pindah ke pulau itu dan bikin pemukiman di sana. Jadinya, nama Iceland tetap dipakai karena orang-orang terlanjur tahu nama itu dan nempel terus sampai sekarang. Nah, sekarang kita lompat sekitar 120 tahun kemudian. Di Iceland yang udah mulai ada pemukiman, hidup seorang pria bernama Eiríkur Þorvaldsson alias Erik si Merah. Dia ini orangnya berani, pemberontak, dan mirip bapaknya suka berantem. Tapi di suatu waktu, dia kena kasus pembunuhan. Sebagai hukuman, Erik diusir dan diasingkan dari Iceland selama 3 tahun. Dalam pengasingannya, Erik nekat berlayar ke arah barat, dan dia nemuin daratan super luas. Yang dia lihat kurang lebih 80%-nya ditutupi lapisan es tebal. Tapi, di sekitar pesisirnya, terutama bagian selatan, udara sedikit hangat, tanahnya hijau dan bisa jadi pemukiman. Erik tinggal di sana beberapa tahun. Suatu hari, dia sempat mikir, Tempat ini bagus sih buat mulai dari nol lagi, tapi gimana caranya narik orang buat pindah ke sini ya? Sedangkan di Iceland tanahnya udah subur, masyarakatnya udah mapan. Dan disinilah ide itu muncul. Erik pulang ke Iceland setelah masa pengasingannya berakhir dan mulai promosi ke orang-orang. Cuy, gue nemu daratan baru di barat, namanya Greenland, daratan hijau. Tempatnya subur banget, rumputnya hijau, lebih cakep daripada Iceland. Ayo pindah ke sana, kita mulai hidup baru. Dia namain tempat yang 80% isinya es dengan sebutan Greenland. Mungkin ini clickbait terbaik di sejarah abad medengah. Dan strateginya, work. Banyak orang Viking yang akhirnya tertarik dan pindah ke Greenland. Mereka bikin pemukiman, beternak, bercocok tanam di lokasi yang hijau.
Hidup berjalan dengan cukup baik selama ratusan tahun. Tapi, semua berubah secara drastis. Di tahun 1257 Masehi, sebuah gunung berapi purba raksasa yang jaraknya 13.000 km dari Greenland bernama Gunung Samalas, yang sekarang kita kenal sebagai Danau Segara Anak Gunung Rinjani, Lombok, meletus dengan kekuatan yang super dahsyat. Bahkan, letusan gunung itu dikatakan sebagai salah satu yang terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Abu dan sulfur dari letusan itu menyembur tinggi sampai nutupin sinar matahari. Dunia jadi lebih dingin secara ekstrim, memicu periode yang disebut Little Ice Age atau zaman es kecil. Greenland yang sebelumnya dalam tanda kutip agak hijau, langsung beku total. Suhu turun drastis, es di laut makin tebal, kapal jadi nggak bisa lewat, dan tanaman akhirnya ikutan pada mati. Secara perlahan, peradaban Viking yang udah ada selama ratusan tahun di Greenland punah karena kedinginan dan kelaparan. Greenland yang namanya hijau akhirnya benar-benar menjadi pulau es seperti yang kita lihat sekarang. Sebagian besar karena efek domino dari letusan gunung berapi di Indonesia. Sedangkan Iceland, mereka survive karena keuntungan geografisnya. Panas bumi dari aktivitas vulkanik dan arus laut hangat dari Meksiko itu jadi heater alaminya. Jadi, Iceland dapat nama daratan es karena salah timing. Penemunya datang pas musim dingin ekstrim. Padahal aslinya, dia lebih hijau dan hangat dari yang dibayangin. Greenland dapat nama daratan hijau karena strategi marketing dan clickbait dari Erik Simera, biar orang mau pindah. Kalau menurut kalian gimana? Misalnya Floki datangnya pas musim panas, kira-kira Iceland masih bakal disebut Iceland nggak ya? Atau kalau Erik jujur dari awal, apa bakal ada yang mau pindah ke Greenland? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!